Masih di brosur halaman 7 paling bawah, surat Saba ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Mohon dijelaskan pada kalimat yang awal, sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda atau kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Ini mohon dijelaskan. Negeri Saba itu di mana toh? Di Yaman sana ya. Dulu di tempat-tempat tinggal orang-orang Saba, penduduk Saba itu gemah ripah loh jinawi, subur tentram, karto raharjo. Karto apa? Apa? Karto, kerto itu apa? Kerto niku napa bahasa Indonesia nih? Ada yang tahu ini ya, guru bahasa Jawa mana ini ya. Iya, kita biar tahu bisa mengucap, mosok nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Kerto mana? Guru bahasa Jawa kita siapa tahu? Pak Sri Widodo. Nah, Pak Sri Widodo, Grogol 1. Ini rawuh mboten niki. Nah, ini di warung soto. Kata siapa ini? Pak dari ibu-ibu. Yang perso. Pak Mujiono mana? Ini Jaten 2. Kerto itu apa? Putih-putih. Nggih, monggo. Aman. Oh ya, aman. Inilah. Gemah ripah loh jinawi. Kerto raharjo. Toto tentrem. Artinya negeri Saba itu negeri yang subur, sumber daya alamnya melimpah ruah, tidak berkekurangan, semua ada di negeri Saba. Sumber daya alam itu semua ada di negeri Saba pada waktu itu. Ibarat nyanyian kita dulu ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kolamnya kolam susu. Terus apa lagi? Itu menunjukkan betapa suburnya, betapa makmurnya negeri Saba, betapa kaya rayanya negeri Saba. Karena semua sumber daya alam Allah tempatkan di negeri Saba sana. Dan kesuburan tanahnya kan samping kanan, samping kiri, wis pokoknya sak uncal-uncale kuwi tukul dan bisa menghasilkan, bisa dimakan. Tidak berkekurangan makanan karena betapa suburnya tanah. Semua sumber daya alam yang ada di negeri Saba itu tanda kemahakuasaan Allah. Siapa yang bisa menyuburkan tanah kalau bukan Allah? Oh, itu petani, tidak bisa. Petani apa bisa menyuburkan tanah? Oh, itu karena pupuknya, apa bisa? Kalau hanya sekedar pupuk tanpa campur tangan dari Allah, bisa subur tanah itu? Tidak mungkin. Terus di lapisan buminya banyak sumber daya alam, kekayaan alam yang melimpah ruah.
Siapa yang menempatkan sumber daya alam di tempat itu? Apakah Ratu Bilqis? Tidak bisa. Siapa yang menempatkan di situ? Allah, satu-satunya yang maha kuasa. Maka suburnya tanah, makmurnya tanah, suburnya sebuah negeri, makmurnya sebuah negeri, melimpah ruahnya sumber daya alam sebuah negeri, itu tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir, bagi ulul albab, akalnya masih sehat, hatinya masih salim, maka dia akan kelola sumber daya alam itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Tidak akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Lah dulu yang dilakukan oleh negeri Sabak, tidak bersyukur kepada Allah, justru kufur. Kufur kepada Allah, melakukan kerusakan demi kerusakan di atas buminya Allah. Tidak syukur nikmat atas kekayaan alam yang Allah berikan. Tidak syukur nikmat atas suburnya tanah yang Allah berikan. Apapun yang ditanam jadi menghasilkan, jadi makanan. Sekarang diuncalke tukul. Artinya negeri Sabak itu berada di tengah tempat tinggalnya. Ini dulu ya, sebelah timur kota San'a, negeri Sabak itu ada di wilayah Ma'ri atau apa saya lupa. Di tengah, lah kanan kirinya ini tanah yang sangat subur. Jadi tempat tinggal penduduk Sabak itu dikepung, dikelilingi oleh tanah-tanah yang sangat subur. Coba Bapak atau kita bayangkan, kita di sini bertempat tinggal di tengah, depan, belakang, kanan, kiri itu tanah yang sangat subur. Apapun tumbuh panen raya di tanah tersebut. Kita gali sumber daya alam apapun ada di situ. Kurang makmur apa? Tapi semua yang Allah tempatkan di situ tidak menjadikan penduduk Sabak itu bersyukur kepada Allah. Justru malah kufur terhadap nikmat Allah, durhaka kepada Allah, melakukan kerusakan di atas bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal perintah Allah di sini, kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Kalau tanahmu itu sudah Allah jadikan subur, makmur, makanlah sebagian rezeki dari Tuhanmu. Jangan tamak, jangan rakus. Tanahmu itu subur, makmur, semua kekayaan alam ada di situ. Makanlah sebagiannya. Jangan tamak, jangan rakus. Orang yang tamak, rakus, dia akan merusak bumi, ingin menguasai semuanya, ngeruk semuanya. Itu tamak, itu rakus, maka akan rusak buminya Allah. Maka ambil sebagian, cukup untuk kebutuhan hidupmu. Jangan tamak, jangan rakus. Kalau bisa mensyukuri, tidak tamak, tidak rakus atas kesuburan, kemakmuran negerinya, maka negeri Sabak itu menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang penuh ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Ini tidak hanya berlaku bagi Sabak saja. Karena ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ini menjadi pelajaran bagi seluruh negeri, termasuk negeri kita tercinta ini.
Kalau negeri kita ini ingin jadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, syarat dari Allah dalam surat Saba ayat 15 ini penuhi. Wa kulu mir rizqi rabbikum, ambil secukupnya untuk makan, untuk kebutuhan hidup. Washkurulah, dan bersyukur kepada Allah atas anugerah berupa kesuburan tanah negeri kita, kemakmuran negeri kita ini, kekayaan alam yang Allah titipkan pada negeri tercinta ini. Disyukuri itu, jangan dirusak. Ini berlaku bagi seluruh negeri. Kalau ternyata tamak kita ragus, kita tidak bersyukur kepada Allah, ya sudah, menuju kehancuran sebagaimana hancurnya negeri Sabak pada waktu itu. Naudzubillah. Ya tentu ini tanggung jawab kita bersama. Kita rakyat berusaha semaksimal, mulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita, meluas ke lingkungan masyarakat kita. Berusaha bahu-membahu, tolong-menolong, saling mendoakan, membawa negeri kita ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, negeri yang diampuni oleh Allah. Itu menjadi tugas kita bersama.